Halo sahabat UMES, kembali lagi di media siaran sekolah podcastnya SMK Negeri 4 Palembang. Saya Ciumpoy yang akan menemani obrolan kita pada hari ini. Saya ditemani oleh Bapak Brayu Prasetya. selaku guru bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Palembang. Baiklah Bapak, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Permasalahan apa sih yang sering terjadi di sekolah sehingga siswa sering masuk di ruang BK? Oh ya, kalau itu sih permasalahan yang kompleks ya. Jadi saya selaku guru BK itu juga eh, merasa bahwa siswa yang masuk di ruang BK itu sebenarnya bukan hanya siswa yang bermasalah saja, tetapi yang ruang BK itu siswa yang memang ada kebutuhan, terus juga siswa yang berprestasi juga banyak. Nah, tapi kalau menanyakan permasalahan apa saja yang sering terjadi ya di sekolah SMK Negeri 4 Palembang ini, sebenarnya permasalahan yang ringan saja. Jadi mungkin karena alfanya banyak, sering tidak masuk tanpa keterangan, mungkin itu suatu permasalahan yang kompleks yang sering terjadi. Terus juga permasalahan-permasalahan yang mengenai bullying, terus juga permasalahan yang berat-berat itu jarang terjadi. Yang sering terjadi itu hanya permasalahan absensi siswa karena dia tidak masuk tanpa kabar. Jadi dipanggil siswanya setelah masuk sekolah, terus nanti diberi tindakan, diberi treatment seperti itu. Oh, baiklah Bapak. Ini kan banyak nih siswa yang beranggapan kalau BK itu adalah tempat siswa yang bermasalah. Menurut Bapak nih, bagaimana cara menghapus anggapan tersebut? Itu ya. Jadi benar sih katanya kalau BK itu hanya tempat siswa bermasalah ya. Nah, sebenarnya itu salah anggapannya karena ya memang anggapan seperti itu karena dari dulu bahwa BK atau bimbingan konseling itu dianggap polisi sekolah, dianggap menakutkan, terus dianggap siswa-siswi yang masuk ruang BK itu bermasalah gitu kan. Nah, ya anggapan-anggapan seperti itu harus dihilangkan karena BK itu tempatnya bukan untuk siswa bermasalah saja, tetapi BK itu eh, ditempatkan atau BK itu siswa yang masuk ruang BK itu siswa yang mempunyai kebutuhan, mempunyai masalah. Nah, terus kalau siswa yang tidak bermasalah masuk ruang BK boleh nggak Pak? Ya boleh. Siswa yang tidak bermasalah misalnya mau konsultasi, kayak kemarin kakak kelas 12 kemarin, kakak kelas yang 12 kemarin itu dia masuk ruang BK untuk konsultasi tentang karir, tentang kuliah mereka. Jadi bagaimana untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang bahwa BK itu hanya siswa yang bermasalah, ya kami selalu melakukan sosialisasi kepada siswa. Contohnya saja pada saat siswa itu akan memasuki kelas 12, itu kami melakukan sosialisasi. Ayo siapa yang mau konsultasi ke ruang BK, dipersilahkan boleh. Dan kami memberikan sosialisasi juga, memberikan pengertian kepada siswa-siswa bahwa di BK itu bukan hanya tempatnya siswa yang bermasalah, tapi siswa-siswa yang mempunyai angan-angan, mempunyai masalah atau mempunyai keluh kesah yang ingin dicurhatkan kepada guru BK, BK selalu terbuka. Terus juga untuk bimbingan karir, misalnya siswa juga kebingungan ingin melanjutkan kuliah di mana, cara mendaftar kuliah itu bagaimana, cara mendaftarkan beasiswa itu bagaimana, itu ruang BK selalu terbuka untuk konsultasi hal-hal yang di luar siswa yang bermasalah. Nah, terus juga BK juga bukan polisi sekolah yang selalu menertibkan siswa atau gimana. Sebenarnya itu tupoksinya
sudah di luar ranah BK. Tapi BK di situ ya karena BK personil sekolah, jadi BK juga harus ikut membantu untuk menertibkan siswa, untuk memberikan pengertian-pengertian tata tertib, menertibkan, mendisiplinkan, itu ikut membantu. Tapi kalau ranah dan tugas yang sebenarnya sudah bukan ranah BK. Oh, baiklah Pak. Berarti apa BK itu bukan untuk siswa yang bermasalah aja ya Pak ya? Ya, bukan hanya siswa yang bermasalah saja. Ini kan Bapak sebagai guru BK nih, bagaimana cara Bapak untuk mengetahui kalau siswa itu sedang bermasalah, yang apa siswa itu masalah apa yang dihadapi oleh siswa itu? Oh, jadi bagaimana seorang guru BK untuk Iya, mengetahui? iya permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya, jadi kami setiap awal belajar, setiap awal pembelajaran, misalnya awal semester ya, Ya, awal semester itu kami mengadakan asesmen. Asesmen itu asesmen kebutuhan. Jadi kami menyebarkan angket ke siswa dan menyebarkan kuesioner ke siswa, itu tujuannya untuk asesmen. Nah, asesmen itu untuk apa? Asesmen itu untuk mengetahui kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu letaknya di mana, terus juga siswa butuh apa, terus siswa yang mengalami permasalahan itu pasti akan kedeteksi di asesmen. Jadi tinggal nanti setelah asesmen diberikan treatment, diberikan tindakan, apakah permasalahannya urgent atau tidak, nanti tinggal diberikan tindakan. Jadi dengan cara asesmen. Terus juga banyak sebenarnya cara-cara untuk mengetahui siswa itu bermasalah atau tidak, dengan cara menghubungi wali kelasnya, menghubungi guru yang mengajar. Nah, kalau dari wali kelasnya biasanya mereka laporan sendiri. Saya laporan kepada saya kan, Pak, tolong siswa ini mengalami seperti ini misalnya. Ada permasalahan keluarga misalnya, atau ada permasalahan dengan temannya misalnya. Itu biasanya lapor dari wali kelas. Nah, kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya dadakan seperti itu. Tapi kalau permasalahan yang sifatnya bukan kontinu ya, sifatnya rutin ya, sifat yang permasalahannya setiap tahun pasti ada. Nah, itu pasti kami melakukan asesmen dulu untuk mendeteksi kebutuhan siswa. Setelah kebutuhan baru terdapat permasalahan siswa. Nah, terus selain dari wali kelas juga ada dari guru yang mengajar. Biasanya guru yang mengajar tuh guru mapel yang masuk, guru mata pelajaran masuk. Nah, dilihat siswanya, oh ternyata ada salah satu atau dua atau tiga siswa yang mengalami permasalahan di kelas, diem misalnya, tidak mau ngobrol dengan orang lain, tidak mau berbaur dengan teman-temannya. Nah, guru kelas lebih tahu hal itu karena ya guru kelas tahu kan, misalnya dipengaruhi oleh siapa teman-temannya misalnya, terus nilai di mapel ibu itu rendah, pasti siswa itu ada permasalahan entah di kelas entah di rumahnya. Nah, nanti dilaporkan ke guru BK seperti itu. Nah, terus yang terakhir, bagaimana cara mengetahui bahwa siswa itu bermasalah? Yang terakhir adalah masuk kelas, karena guru BK itu sekarang ada masuk kelas kan 1 jam. Nah, guru BK masuk kelas selama 1 jam. Nah, di situ guru BK juga mendeteksi atau mengasesmen permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Yang ada di dalam kelas tersebut, permasalahan siswa satu persatu. Jadi ketika terdeteksi ada permasalahan, ya siswa guru BK langsung melakukan treatment. Nah, seperti itu. Treatment guru BK itu banyak. Oh iya Pak, ini kan banyak nih siswa yang takut sama guru BK nih, termasuk saya nih kan takut sama guru BK. Nah, emang apa sih seremnya dari guru BK tuh? Ya sebenarnya tidak ada seremnya guru BK itu ya, nggak serem, nggak seserem yang kalian bayangkan guru BK itu. Jadi mungkin kalian itu menganggap guru BK adalah polisi sekolah tadi, yang serem, yang dikit-dikit ngerazia gitu kan, Iya. yang dikit-dikit mengambil gitu kan, terus dikit-dikit kena marah kalau bajunya nggak dimasukkan, ya seperti itu yang kalian anggap. Tetapi ketika kalian sudah
tahu bahwa BK yang sebenarnya itu bagaimana, ya nggak usah takut lagi. Karena guru BK ketika siswanya ada dengan sukarela bercerita tentang permasalahannya, dia akan senang, dia akan menerima, dan dia akan memberikan treatment yang bagus ke siswa. Jadi kenapa takut kepada guru BK, ya mungkin dilatar belakangi oleh itu. Nah, yang sebenarnya tugas guru BK ya sebenarnya bukan itu, bukan mengambil barang-barang, bukan merazia, bukan memarahi. Sebenarnya bukan itu tugas guru BK, tetapi itu hanyalah membantu dari pihak sekolah. Pihak sekolah ya wakil kesiswaan misalnya, wakil kesiswaan, terus juga petugas-petugas kedisiplinan yang lain ketika menjadi guru piket. Nah, itu tugasnya. Tapi kalau tugas guru BK ya sebenarnya bukan itu. Jadi kalau siswa takut kepada guru BK karena dilatar belakangi itu guru BK kita harus takut, ya nggak boleh, jangan takut. Nah, itu. Jadi kalau guru BK ketika ditakuti siswa itu sebenarnya salah. Guru BK itu adalah sahabat siswa yang bisa melakukan pendekatan kepada siswa, memberikan treatment kepada siswa, itu. Tapi kalau guru BK itu kalau lagi marah tuh memang serem Pak, makanya banyak siswa yang takut, termasuk saya sih. Oh, memang serem ya? Iya, memang serem Pak. Kalau guru BK marah? Iya. Kayaknya bukan guru BK aja, seluruh guru kalau marah serem ya? Tapi lebih serem ke guru BK sih menurut aku. Oh, lebih serem ke guru BK ya? Iya Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kan sunscreen itu kan kebutuhan untuk siswa nih, kenapa tidak boleh dibawa ke sekolah begitu? Oh, sunscreen? Iya, kan sunscreen itu kan perlu. Oh ya, perlu ya. Yang SPF-nya berapa? Yang 90 pun ada Pak, yang 50. Oh iya. Sunscreen ya pertanyaannya? Iya. Oh, pernah diambil sunscreen ya? Tidak sih, cuman siswa saja yang yang sering mengeluh, saya mendengar gitu. Oh, kamu mendengar bahwa siswa diambil sunscreen-nya? Waktu saya kelas 10 pun pernah tiba-tiba razia. Oh, tiba-tiba rahasia diambil sunscreen-nya. Iya Pak, kan padahal masih baru, terus diambil, kan sayang belinya pakai duit. Oh, jadi ngeluh gitu ya? Iya Pak. Kenapa seperti itu? Jadi ini yang dieluhkan sunscreen saja, Iya. bukan lipstick, bukan apa? Kan lipstick memang tidak boleh kalau di sekolah Pak. Oh ya, memang nggak boleh kan? Iya. Ini yang dieluhkan sunscreen. Iya. Emang sunscreen kebutuhannya untuk apa? Untuk melindungi dari sinar matahari. Melindungi sinar UV, Iya. biar nggak hitam. Iya. Kan sekarang kan cowok banyak yang mandang fisik Pak. Oh iya. Iya, Oh, betul sekali. bener. Bapak termasuk tidak? Enggak sih. Kalau bapak nggak mandang fisik sih. Cuman ya bapak juga hitam. Ya kan kalau cowok itu wajar Pak hitam, karena perempuan itu tidak memandang fisik, yang mandang fisik itu cowok. Mandang fisik perempuan itu. Tidak. Iya, Pak. Cewek itu mandangnya duit, bukan mandang fisik. Oh, mandang duit. Iya. Berarti kalau hitam jelek yang penting kaya nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa Pak. Iya. Saya pun mau. Tapi kalau cowok, Kalau cowok itu mandang fisik, pengen cewek cantik tapi tidak mau modali. oh gitu. Curhat. Iya, curhat Pak. Oke, kembali ke sunscreen ya. Kenapa diambil sunscreennya? Tapi ya sebenarnya kalau parfum, sunscreen itu sebenarnya tidak diambil nggak apa-apa. Nah, tapi ada beberapa, ya bukan berarti memukul rata ya. Ada beberapa memang jika razia itu diambil semua. Jika razia masuk kelas itu yang diambil semua. Tetapi ketika kalian mau mengambil lagi dari ruang BK, boleh mengambil lagi, tapi bawa orang tua. Kenapa harus bawa orang tua tuh kan Pak? Cuman masalah persoalan sunscreen. Ya biar tahu orang tuanya bahwa di sekolah itu tidak boleh membawa itu semuanya, seperangkat itu. Nah, biasanya sunscreen ini sepaket kan? Biasanya sunscreen, di situ ada lipstick, ada bedak, ya otomatis keambil semua dong. Iya sih. Iya, ya. Tetapi kalau pakai sunscreen, cuman bawa sunscreen nih, sunscreen tok di tas, dimasukin tas, ya kalian terangkan aja sama gurunya, Bu ini cuman sunscreen,
nggak apa-apa, nggak berdampak apa-apa, nggak bikin putih, maksudnya itu nggak menor gitu kan, nggak apa-apa. Nah itu, tapi biasanya kalau yang diambil sunscreen itu sepaket biasanya sama bedak, lipstick dan macam-macam. Dan ada pun ketika kalian cuma bawa sunscreen tok di tas, tapi teman-teman kalian bawa semua, ya ikut kena. Nah itu, dan biasanya bukan guru BK itu yang razia biasanya. Tapi paling sering tuh guru BK yang masuk ke kelas. Oh paling sering guru BK Guru ya? BK, Pak. Nggak ada bapak tapi kan? Oke. Ya itu, kalian berikan keterangan saja bahwa sunscreen itu boleh dibawa. Kalian berikan keterangan karena nggak berdampak apa-apa, nggak bikin menor kan, nggak bikin lebih putih, cuman hanya melindungi saja. Tapi kalau kalian bawa sepaket, ya otomatis kena semua, teko sunscreen yo kena galo. Nah makanya itu kalau bawa ya sunscreen baik. Terus parfum satu lagi. Sebenarnya parfum itu sah-sah saja, asal tidak sepaket, cuman parfum saja. Bapak juga kalau mengajar di kelas, kalau siswanya bau juga nggak nyaman. Iya sih. Iya kan? Teman sebangku kalau nggak bau nggak nyaman kan? Ya itu, makanya itu. Jadi peraturan-peraturan yang seperti itu sebenarnya fleksibel, bersifat fleksibel, nggak ada yang dipatenkan. Nggak boleh bawa sunscreen, nggak boleh bawa parfum gitu. Tapi kalau kosmetik itu sudah paten, nggak boleh dibawa, nggak boleh. Yang cowok ya banyak, maksudnya itu nggak boleh bawa rokok, nggak boleh bawa perhiasan segala macam gitu kan. Itu sih. Nah jadi sewaktu-waktu nanti ada guru BK misalnya, atau guru BK dengan kesiswaan misalnya, atau dengan staf-staf yang lain masuk ke kelas, ya kalian jika membawa sunscreen saja di tas, ya itu beri keterangan sama yang mau razia. Tetapi kalau kalian bawa sepaket ya otomatis nggak bisa. Ya, jadi kalau kami sekelas terus bawa cuma sunscreen, masih diambil Bapak yang jadi jaminannya, Pak. Ya nggak gitu juga. Ya Bapak di sini cuma guru BK biasa loh. Tetapi kalau yang razia Pak Wakasih ya Bapak nggak bisa ngomong. Iya, iya. Iya, jadi gimana ya? Pakai sunscreen di rumah aja lah. Kan itu kan perlu di-reply sehari itu minimal 2 kali gitu, Pak. Oh di reply. Iya, biar Jadi apa itu? Biar menghasilkan maksimal yang menghasilkan semaksimal mungkin. oh jadi pagi pakai, Iya. siang pakai lagi, gitu. Mm-mm. Ya bawa aja sih nggak apa-apa. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya udah nggak terasa nih obrolan kita pada hari ini. Terima kasih ya untuk Bapak Ya Bayu. sama-sama. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe semua sosial media siaran sekolah SMK Negeri 4 Palembang. See you next time. Bye bye. Bye bye.